kesempatan yang baik seperti ini. Hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya diseminasi budaya positif yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak baru modul 1. Jadi Bapak dan Ibu, saya berharap ikut terlibat diskusi. Ini bukan mencari solusi terbaik, tetapi marilah kita diskusi, berkolaborasi mencari pemecahan masalah terkait dengan situasi fakta di lapangan seperti apa, ya, dikaitkan dengan teori-teori yang kami dapatkan selama pendidikan. Sebelum itu, saya berharap di antara teman Bapak dan Ibu semuanya mohon pimpin doa sebentar untuk melakukan sebelum melakukan kegiatan ini supaya berjalan lancar. Mungkin ada yang Bapak dan Ibu yang bersedia mengantarkan doa hari ini. Oke, Pak Kadek, silakan Pak Kadek. Mohon izin Pak Made. Baik, rekan-rekan Ibu guru semua dan Bapak guru semua, sebelum kita melaksanakan kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif, mari kita berdoa agar apa yang kita capai hari ini supaya rekan-rekan kita yang ingin mempresentasikan tentang diseminasi atau praktik baiknya berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang terbaik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Adek atas bantuannya untuk menyampaikan doa teman-teman. Sebelum saya mulai, Pak Singgih selaku mewakili kepala sekolah SMK Negeri 5 Denpasar, barangkali saya kasih kesempatan untuk memberikan dukungan dan motivasi ke saya dan teman-teman yang lain untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Waktu Pak Singgih yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, silakan Pak Singgih. Terima kasih Pak Made. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif dari Bapak Made Prasetya. Dan mari kita selaku warga SMK Negeri 5 Denpasar kita dukung kegiatan ini secara positif. Dan yang kedua, mungkin karena ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, saya mewakili beliau karena beliau sekarang sedang ada kegiatan di NTT, ada tugas di sana sehingga pada kesempatan ini tidak bisa hadir. Bapak Ibu guru sekalian, mari kita sambut dengan positif aksi nyata dari diseminasi dari Bapak Made Prasetya pada kita guru yang lain yang notabene belum mempunyai kesempatan untuk mengikuti CGP sehingga diseminasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya harapan dari sekolah, kegiatan diseminasi tidak hanya pada sekali ini saja, tetapi secara berkelanjutan, sehingga apa yang didapat dari guru calon penggerak juga dirasakan oleh guru-guru yang lain yang belum mendapatkan kesempatan menjadi guru penggerak. Itu semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan sekolah kita, untuk mengembangkan pengembangan diri seorang guru, biar kita sebagai seorang guru tidak monoton, kita mengajar bervariasi sesuai dengan tuntutan siswa dan juga tuntutan zaman, sehingga kita selalu mengajar dalam kondisi yang dinamis. Tentunya dengan tujuan untuk mensukseskan apa yang menjadi visi sekolah kita, yaitu sekolah yang berharap siswanya unggul, ya, yang berdasar pada wawasan profil pelajar Pancasila dan Nangon Sarpati Logawan.
Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan apabila ada salah kata saya pribadi mohon maaf dan sudah saya tutup nanti. Salam terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit. Oke, kita langsung mulai Bapak dan Ibu. Sebelum saya ke materi, saya briefing dulu sebentar. Bapak dan Ibu saya lihat amati dengan baik. Ini tentunya matematika. Matematika. Saya garis bawahi dulu. Oke, itu ada sebuah piramida. Saya kasih 1 menit untuk berpikir ya. Berapakah nilai D dan E? Matematika pasti bisa jawab. Berapakah nilai D dan E? Kalau udah ada yang menemukan, silakan angkat tangan. Berapakah D dan E? Ayo. Berapakah nilai D dan E? Waktu habis ya. Ada yang tahu ya? Coba jawab ya. Silakan Bu Citra. Kalau menurut baru saya melihat tangga-tangga kotak-kotak begitu berarti dijumlahkan aja. Nilai D itu 1360 kalau nggak salah kalkulator saya. Bukan. Nilainya benar 1360 kalau nilai E-nya 2470. Kalau tidak salah. Salah? Ayo matematika, jangan mau Kalau kalah. saya 946 D. Terus? Sisi rumus nih, SPK. Oke, tidak ada yang tahu ya. 3, tahu nggak? Tahu dong, Berapa? itu tambah itu kurang 15. Iya. Jadi prinsipnya adalah ketika 431 ditambah 2565 dikurang 15 hasilnya 681. Berarti itu rumusnya seperti itu. Ini tambah ini kurang 15. Kemudian E ini tambah ini kurang 15. Oke, nggak apa-apa. Lanjut berikutnya. Soal berikutnya. Yang kedua. Tinggal Itu 87. Ayo tebak. 87. 87. Dek. Kenapa bisa 87, Dek? Terlihat dari atas. kebalik. Benar sekali ya. Kasih aplaus. Lihat dari atas ya. Itu adalah 87. Berikutnya. Dicet dari atas. Bang. Itu dibalik. Ya, dibalik yang parkirnya dibalik. Nah, ini nggak usah ada ini. Nah ini 29 dikurang 1 itu kok 30, bisa nggak memberikan komentar? Ya, Angka Romawi. good. Oke, luar biasa. Ini ada suatu bilangan. Jika dikalikan dengan bilangan apapun hasilnya selalu sama.
Iya. Woi. Kamu yang itu sih. Iya. Nol begitu. Nah, berapa banyak yang bisa dalam abjad? Angkat tangan yang bisa. 5. Kenapa 5? Jumlahnya ada 5 abjad itu A, B, C, A, D. Oke, 5 ya. Oke. Oke. Nah, sekarang baru kita kepada diri ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Luar biasa. Ternyata belajar matematika. Oke, budaya positif ya. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup di kehidupan seorang petani ya. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Jadi kita bagikan pendidik itu kita anggap sebagai padi, kemudian kita seorang guru itu sebagai petaninya. Ada yang bisa tahu gimana kenapa konsepnya seperti itu yang saya sampaikan? Kenapa saya analogikan kalau misalkan siswa itu bagaikan seorang padi, kemudian petaninya itu adalah guru. Ya, Pandey. Menurut pandangan saya sendiri, analogi dari padi itu adalah seorang murid, Ya. petaninya adalah guru, gitu ya. Menurut saya sendiri, di mana guru itu bisa mendidik siswa dengan baik, artinya membimbing siswa dengan baik, maka siswa itu juga akan menjadi siswa yang berprestasi. Itu. Iya, oke. Good ya, kasih apa? Itu pandangan dari KPM Dewantara. Nanti kita akan diskusi lebih banyak terkait dengan itu ya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian terakhir adalah semua orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau kita memaksa pada seseorang itu akan berdampak sangat luar biasa kepada besar ide kita. Saya ke teori-teorinya dulu, nanti diskusinya belakangan ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, itu ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, seringkali kita menganggap bahwa teori-teori ini tidak penting bagi kita, tetapi kenyataannya ini akan mampu merubah karakteristik siswa. Seperti misalkan dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita pasti seperti itu. Jadi belum tentu apa yang kita anggap baik bagi orang lain, kan seperti itu. Termasuk juga siswa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain, itu teori kontrolnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, baik buruk atau tidak buruk, dia pasti memiliki sebuah tujuan. Kemudian bedanya lagi, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu konsepnya. Jadi tidak bisa, jangan mengandalkan orang lain yang mengontrol diri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini diperlukan kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian berpikir menang atau kalah. Yang di dalam teori kontrol itu adalah model berpikir menang, bukan menang kalah. Jadi kita berusaha memberikan suatu yang pikiran yang positif kepada yang ada di dunia kita. Kemudian selanjutnya teori motivasi ya. Ini teorinya bagus-bagus sekali semua. Biar Bapak Ibu tahu, selama pembelajaran di calon guru penggerak kami mempelajari ini, saya akan mengimbaskan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang mana apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kita harus punya berpikir seperti itu. Ada sesuatu kejadian atau seperti apa, terutama terkait dengan siswa. Kita harus berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menghindari diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah yang pertama itu ada istilah motivasi eksternal, ada motivasi internal. Internal itu adalah tujuan disiplin positif dan dari dalam diri kita sendiri. Nanti lebih banyak dibahas nanti di dalam segitiga restitusi terkait dengan penanganan masalah siswa. Kemudian saya lanjut dulu terkait dengan peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif sehingga menimbulkan budaya yang positif. Jadi dari peraturan kelas dulu, kemudian keyakinan kelas, lanjut ke lingkungan positif dan budaya positif. Seperti itu. Berikutnya ini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya. Menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak harus diperintah, lepas dari perintah, tapi cakap memimpin diri sendiri. Itu adalah Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya cetakan kelima 2003, saya ambil di halaman 469. Gitu. Kemudian lanjut berikutnya ada keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita gali. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, mencuci tangan pada saat ini ya, pada saat pandemi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang ke tempat waktu pada saat mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya di dalam keyakinan itu pasti ada jawaban yang akan kita timbulkan. Nah, berikutnya itu adalah peraturan, kemudian keyakinan kelas, itu perbandingannya. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku pada tempatnya, kemudian kalau keyakinan itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu bedanya ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, menghormati orang lain, berperan pada tujuan. Kalau misalkan contohnya gini, kalau ada peraturan hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai, kalau tidak memilih keyakinan kelas, itu juga rugi. Artinya kalau dia kesadaran sendiri ya, kesadaran sendiri hanya saya karena aturan datang ke sekolah, bukan karena aturan diri sendiri. Kita tahu di sini pasti sering ada terlambat siswanya. Jadi itu mentaati aturannya jam 7.15 ya. Jadi kalau tidak ditanamkan suatu konsep bahwa komitmen menghargai kelas, tujuan komitmen itu akan sia-sia juga. Bagaimana caranya kita sekarang untuk keyakinan kelas atau nilai kewajiban yang dituju itu benar-benar kita lakukan di dalam sehari-hari seperti itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, dan biasa itu ya, gantian atau mengganggu orang lain menggunakan masker dan lain sebagainya. Saya lanjut agak lumayan banyak, ini slide-nya 25 ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Saya sedikit singgung, ada 4 yang mendasari itu adalah kebebasan, cinta kasih, kemudian kesenangan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, siswa juga sebagai manusia. Jadi siswanya itu misalkan dia terlambat. Kenapa dia terlambat? Kita harus cari tahu dulu kebutuhan dasarnya apa. Mungkin karena dia kurang cinta kasih mungkin di rumahnya, atau karena bermasalah dengan keluarganya jika dia bangunnya terlambat, kemudian sengaja, bisa disengaja atau tidak. Itu semua ada dasarnya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Nah, mari kita berbagi sekarang. Ini terkait dengan cek perasaan ya. Nah, sekarang kepalan tangan. Saya tidak nyaman dan tidak bisa melakukan ini. Nah, kepalan tangan. Saya akan bahas kepalan tangan dulu. Kira-kira di dalam kepalan tangan ini bisa dibuka oleh siapa dan untuk apa, gitu ya? Kita kepalan tangan. Nah, kepalan tangan. Ada orang yang memaksa sekarang membuka. Ini adalah misalkan ini adalah tujuan Anda. Tujuan Anda adalah di dalam kepalan tangan ini. Bagaimana cara membuka kepalan tangan ini untuk mencapai suatu tujuan? Nah, seperti itu. Coba sekarang bayangkan Bapak dan Ibu, misalkan bertahap kepala terus dibuka, dan ada orang lain teman yang membuka. Kira-kira apa yang Bapak Ibu
bisa jabarkan dari hal ini, dari kepalan tangan ini, dikaitkan dengan proses pembelajaran? Nah, silakan berkomentar. Kalau ada orang yang satu misalkan, oh Pak, kalau ada orang yang memaksa kepalan tangan saya, ini yang akan terjadi. Kalau misalkan hanya saya dengan ikhlas saya membuka tangan, ini yang terjadi. Hubungkan dengan apa yang terjadi di pembelajaran. Kira-kira apa yang masuk ke sana? Tahu nggak? Ya, Kadek. Ya, saya sedikit mencoba mengeluarkan pendapat saya. Kalau menurut saya itu kepala tangan itu diandaikan bahwa di sana tertuang tujuan kita. Lalu tujuan kita kan hanya kita saja yang tahu, bukan orang lain. Makanya orang lain tidak usah untuk membuka kepala tangan kita. Dan kaitannya dengan pendidikan, bahwa kepala tangan itu bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara pendapat-pendapat siswa yang berbeda. Oke, luar biasa. Mantap. Nah, itu salah satu implementasinya ya. Jadi kepala tangan itu bisa merupakan sebuah tujuan. Nah, kemudian di sana ada kalau misalkan 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Kalau sudah 5 jari, berarti sudah siap melakukan apa yang terbuka kan tujuan itu. Kita sudah akan mencari seperti itu. Nah, itu. Next, saya lanjut dulu. Nah, posisi kontrol guru. Nah, di sini ada penghukum, manajer, mengontrol teman dan membuat rasa bersalah. Nah, di sini saya akan tayangkan sebuah video pada Ibu. Video yang saya dapatkan mungkin biar pada Ibu tahu, ini di halaman 14 ya. Saya akan tayangkan sebuah video. Nah, di sini ada video flashback ya. Coba Pak Ibu saya minta komentar-komentar. Dengarkan dulu. Coba perhatikan video ini ya. Ini posisi menghukum ini. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Mbak Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, perhatikan posisi membuat bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjak Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, polisi memantau ya, seperti itu kalau memantau. Nah, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, terakhir nih posisi manajer ya. Guru sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan segera alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke ya. Itu video. Kita berharap Bapak dan Ibu komentari apa yang misalkan posisi mana ya kira-kira menurut Bapak Ibu
baik dilakukan di sekolah kita. Posisi mana kira-kira yang baik dilakukan di sekolah kita? Silakan dikomentari di kelas kecil ini. Alasan seperti apa? Posisi guru ya. Kalau di sekolah kita. Satu aja ya. Boleh lebih dari satu, berikan komentar di bawah. Berikan komentar. Kenapa Anda itu memilih? Kira-kira kebaikannya apa untuk siswa kita? Ini tidak ada salah, tidak ada benar ya. Tidak ada salah, tidak ada benar. Jadi mari kita berkolaborasi untuk kebaikan Bapak dan Ibu dan sekolah kita. Ada pertanyaan lagi ya? Kita menjawab dengan penuh. Berparagraf paling berapa? 15 lah. Bab 1 bab 2. Saya sebenarnya ada dua Oke, baik ya. Ini ada posisi membuat siswa bersalah. Dua. Siapa yang bikin? Saya. Silakan komentari Bu Admin. Kalau di sini cocoknya posisi berbuat siswa merasa bersalah ya Pak Admin ya? Iya. Bu BK. Saya Pak. Silakan Bu Admin. Mohon izin Pak Made dan teman-teman. Dari kalimat sampai manajer itu memang saya memilih membuat siswa merasa bersalah. Karena saya jujur pribadi sudah menerapkan itu di lapangan. Ya. Kita lebih menyentuh. Mungkin sebelumnya perkenalan itu Bu Admin. Oh iya, Mandiri guru apa? perkenalkan teman-teman, saya Bupati, guru bimbingan dan konseling. BK ya. Saya guru BK
Di sekolah ini kebetulan saya mengampu 560 siswa. Nah, berdasarkan fakta di lapangan, memang kami selalu menggunakan pendekatan pendekatan kepada anaknya. Kenapa? Karena ketika dia terlambat, pasti saya selalu mengatakan, bisa nggak kamu bekerja sama dengan ibu? Saya selalu mengatakan seperti itu. Kamu nggak kasihan ya sama ibu? Saya bawahan, saya punya atasan. Nah, ketika saya dipanggil oleh kepala sekolah, saya juga akan menindak kamu. Jadi saya nggak mau salah sendiri. Sebenarnya kalau kamu terlambat itu bukan salah saya, itu salah kamu. Tapi saya yang dipanggil sama Pak Kepala Sekolah. Gitu. Artinya saya simpulkan, bisa nggak kamu besok-besok bekerja sama dengan saya? Kamu aman, saya aman. Kamu nyaman, saya aman. Ketika kamu terlambat, saya akan dipanggil. Nah, seperti itu. Jadi saya lebih ke menyentuh perasaan anak. Ayo dong kita kerja sama. Kita tim. Kamu anak buah saya, kita tim. Kamu aman, saya pun aman di depan Bapak Kepala Sekolah. Begitu. Jadi saya bukan sebagai penghukum, bukan sebagai manajer. Memang di tengah-tengah perjalanan pasti kami selalu menanyakan, kamu sudah menandatangani tata tertib sekolah, aturan sekolah, ingat nggak? Ingat isinya. Tapi saya sekali lagi lebih memilih menyentuh hatinya siswa, biar dia, ketika hati siswa sudah tergerak, dia akan berubah dengan sendirinya tanpa ada paksaan, begitu menurut saya. Jadi kita sentuh hatinya, Pak. Luar biasa. Saya lihat dari posisi ada yang menyatakan hukum nggak ada ya, bagaimana? Oke, luar biasa di sini. Manajer ya, ini ada menyatakan posisi teman manajer berdasarkan diskusi dengan konsekuensi berdiskusi dengan siapa? Saya baca itu saya. Oke, silakan Bu Citra kasih penjelasan apa yang ada di benak hati Bu Citra menangani siswa seperti itu. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri sama Bapak yang datang di pojok sana itu. Perkenalkan, nama saya Bu Citra. Saya guru Boga. Yang lainnya sudah tahu saya. Nama saya Ibu Citra, bukan Bu Citra. Kenapa saya memilih posisi teman dulu ya? Kita guru SMK yang notabene anak itu adalah anak yang remaja awal dan remaja dewasa. Yang pasti hukumnya kalau kita beda dengan anak SD dan anak SMP. Jadi kita mencoba mengetahui alasan bagaimana yang membuat dia itu terlambat. Itu lebih baik kita lebih banyak mendengarkan dan menyelami sesuai dengan karakter perkembangan psikologi anak pada usia remaja awal dan remaja dewasa tersebut. Sehingga kita mengadakan diskusi apa solusi dari permasalahan yang membuat anak tersebut terlambat. Sehingga lebih banyak diskusi, sehingga menurut saya kalau guru SMK itu bukan guru yang ditakuti, tapi guru yang didukung. Setidaknya anak yang seusia remaja mereka itu, kalau menurut kita sebagai orang tua, kita harus menganggap mereka itu teman, biar tidak merasa ditakuti oleh siswa. Jadi mereka ada sifat menghormati dan menyegani, karena posisi kita mengambil keputusan dan solusi lebih memanusiakan mereka karena mereka adalah remaja awal. Kedua, saya mengambil posisi manajer, yaitu di sini saya lupa loh. Agar siswa lebih terbuka dan diskusi dengan masalah. Artinya dia sudah tahu, paham betul di sekolah sini, kamu masuk di sini sudah tahu peraturannya dari awal kelas 10 itu peraturan yang ada di sekolah kita ditaati, di apa poin-poin yang mungkin dia tidak paham atau lupa dengan peraturan yang ada di sekolah, kita diskusikan dan mencari solusinya. Begitu. Terima kasih. Oke, kasih apa? Citra ya, terima kasih. Saya tidak bisa bahas semuanya, saya ke materi aja karena waktunya. Saya lanjut dulu kepada Ibu. Tadi posisi kontrol sudah dijelaskan di video sebagai teman, kemudian manajer, membuat bersalah-salah, hukum, kemudian pengontrol seperti itu. Nah sekarang
ini penjelasannya semua ya, teori-teorinya. Nah, sekarang berbagi pengalaman. Nah, dalam posisi kontrol apakah Bapak dan Ibu? Dalam posisi kontrol apakah Bapak dan Ibu sekarang? Artinya Bapak dan Ibu di dalam pembelajaran di kelas, penanganan masalah murid bermasalah, posisi kontrolnya di mana? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Posisi kontrolnya di mana? Ya, Bu Iga. Silakan Bu Iga. Ya, mungkin selama ini yang saya lakukan sebagai guru selama proses pembelajaran, saya memegang posisi kontrol sebagai teman. Jadi saking bertemannya sama siswa, saya sampai punya panggilan mami gitu, Kanjeng Ratu kadang dipanggil. Pokoknya punya panggilan yang menarik perhatian saya sebagai seorang teman gitu. Jadi bahkan dari jauh pun mami gitu. Jadi kayak sudah berteman sama siswa, dan alhasil dampak yang saya dapatkan sendiri saking bertemannya dengan siswa, ternyata siswa selama ini menjadi sangat tidak bertanggung jawab dalam kata-kata gitu ya. Mungkin artian karena saking dekatnya dia ngerasa seenaknya kalau sama saya gitu. Ya, jadi tidak ada batasan yang saya rasakan. Jadi selama satu dia tidak ada batasan, dua dia ngerasa bergantung juga kadang sama saya. Ibu yang bilangin gitu. Jadi apa-apa ibu yang bilangin, jadi saya yang diaduin, kalau nggak saya nggak mau dia gitu. Jadi itu yang saya rasakan, dan saya pernah sakit hati juga sama siswa dikarenakan pada saat saya datang pun dia masih dalam posisi tidur. Jadi posisi saking merasa bertemannya gitu. Jadi pada saat saya datang pun masih dalam posisi tidur sampai bikin saya sakit hati. Gitu. Mungkin itu yang saya rasakan, Bapak. Oke, ada yang lain? Oke, Bu Wani. Oke, siap plus Bu Iga ya. Oke, baik Pak Kajak. Saya menyanggah sedikit argumen dari Bu Iga ya. Sebenarnya saya tidak setuju dengan statement kita itu harus sebagai teman dari murid ya. Kadang memang ambigu itu, teman itu dalam batas apapun, seperti yang Bu Iga bilang. Saking menjadi temennya, kadang kita masuk ke kelas pun tidak ada etika muridnya. Tidur kan, posisi tidur. Kemudian kita suruh, nak kamu kenapa tidur? Masih benerin udang. Ya, pengalaman pribadi ya Bu Iga ya. Kenalan dulu dikit Bu ya. Saya sedang menceritakan posisi saya. Oh iya. Tapi saya berproses jadi manajer. Oh. Kalau sekarang yang teman itu manajer. Enggak, kan yang ditanyakan kontrol apakah jadi sekarang kan yang ditanyakan sekarang. Nanti saya berproses. Oh gitu. Padahal itu jawaban saya maunya. Saya kan prosesnya menjadi manajer maunya, karena saya selalu berkomitmen dengan mengingatkan tatip kita. Kita punya tatip sekolah yang memang kita revisi tiap tahun ajaran, dan itu pun ketika murid terlambat ada poin-poinnya, melakukan kesalahan uniform ada poinnya, mencuri, menghamili dan sebagainya. Itu maka dari itu saya kenapa tidak suka sebenarnya antara guru dan siswa itu sangat dekat. Nah, tidak suka saya. Dalam artian sudah dikasih hati minta jantung. Ketika kita bergaul dengan mereka, lo mau kemana sih? Nah, umpamanya besok-besok dia akan begitu juga sesama kepada kita, karena kita yang menjadi contoh mereka. Gitu. Ketika kita berstatement seperti itu, takutnya muridnya mengimbaskan lagi ketika ketemu sama kita, lo mau kemana? Nah, seperti itu. Jadi saya untuk menjadi teman itu memang kurang setuju. Di sini posisi saya memposisikan sebagai manajer. Oke, Oke, terima kasih untuk waktunya. Manajer dasar kata dari kata manage. Ini artinya kita menyusun, merancang apa yang kita lakukan. Jadi kelima hal itu sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi sebatas kita kalau sebagai pemukul kita tahu dasar memukulnya seperti apa. Kemudian mengontrol juga. Ya, proses ini seperti itu di kelas. Berteman juga iya, tapi teman itu bagi saya pribadi, kapan anak itu apa yang didekati secara teman. Saya punya mungkin bisa cerita pengalaman yang sekarang ada satu orang yang sering terlambat, selalu dia. Jadi saya dekati seperti teman. Paham kok selalu saja terlambat, saya nggak training gini loh. Ya akhirnya dia sampai setelah training sekarang datang ke sini dengan senang hati, loncat-loncat, ibu saya sudah terlambat, saya sudah rajin sekarang.
dengan kita seperti teman mendekati, tidak memberikan apa ya supaya dia takut. Jadi cuma kita kasih tahu ya telat ya datangnya selalu ya Pak. Orang sudah tulisan dia Pak baru datang nggak tadi ditegur saya nggak Bu kalau saya sudah lewat diizinkan, tapi sering dia begitu sering pas tegur tetap selalu diingatkan. Nah kemudian kita sebagai manajer di sana di kelas, jadi dalam pembelajaran memposisikan diri, memanage siswa itu, mengontrol siswa itu dan mengingatkan. Kemudian saat mereka belajar, misalnya ada masalah, ketika mereka berada di kelas, kita sebagai guru menjadi fasilitator, kemudian memberikan menjadi coach ya, kita berikan coach, bimbingan kepada siswa. Dan ketika mereka di rumah, kita juga seperti tadi di video tadi ditayangkan, kalau mereka mengalami kesulitan belajar, jadi kepada siapa mereka biasanya bertanya? Kan misalnya mereka buat teks, yang berikan dia contoh, buat teks lah. Ini kok bagus teksmu? Ini ibu nggak, sepertinya kok nggak yakin ya ibu kamu itu yang buat, sambil ketawa-ketawa. Iya Bu, saya dibantu. Siapa yang bantu? Kakak. Ya ini benar dah kakak ya, pasti ya dibantu. Tapi nggak apa-apa, belajar boleh kok dibantu. Nah kemudian ada yang menunjukkan, loh ini bahasanya kok gini, ini belajar sendiri apa Google yang translate? Google itu translate, nah ibu tahu jangan tuh bohongin. Pokoknya kita di kelas itu semua itu ada, dihukum sesuai dengan yang ibu ya, sewajarnya saja. Mereka tetap diberikan punishment, oke, ya. Kemudian berikan juga penekanan apa bahwa mereka itu perlu diberikan penghargaan, that's right, ya seperti itu. Jadi kesemuanya bisa kita. Oke, ternyata di sini sudah sangat baik dalam proses pembelajarannya. Kelima, puisi kontrol itu sudah berjalan dengan baik. Walaupun Bu Parmi bilang nggak masalah, yang diutamakan adalah puisi manajer, nggak apa-apa. Mungkin ada lagi? Ya, Pak Pande. Yang sedikit saja Pak De. Mungkin dari kelima itu semua akan bisa dilakukan. Tapi kembali ke konteks. Bagaimana konteks situasi itu, bagaimana posisi permasalahan siswa. Ketika siswa itu pelanggarannya berat, mungkin kita posisinya akan menghukum. Nah itu salah satu contoh. Ya. Misalnya kalau sudah tidak terlalu berat, mungkin kita bisa berposisi sebagai teman, menegur, gitu ya. Sebenarnya semua itu akan saling keterkaitan. Itu aja intinya. Tergantung situasi dan kondisi permasalahan yang terjadi pada siswa itu sendiri. Oke, sisi awal itu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, kita sebagai guru itu dalam kehidupan siswa itu merasa guru itu akan hadir sekali dalam kehidupannya. Misalnya kita sebagai guru SMA ya, mereka akan menganggap kita itu hanya sekali hadir di perasaan SMA. Nggak mungkin kan dia SMA 2 kali, 3 kali. Nggak ingin, berarti hanya itulah kenangan mereka terhadap kita. Jadi walaupun misalkan kita dianggap guru killer dan lain sebagainya ya, tapi nggak masalah. Kalau bisa kita dikenang. Karena kan nantinya ketika kita ketemu sama mereka tuh, Pak Guru begini loh ketika Pak Guru ngajar saya, padahal saya udah lupa siapa dia, kan gitu. Nah itu karena kebanyakan nggak ada istilah mantan guru karena dalam tetap dia adalah guru saya di waktu SMA seperti itu. Kemudian saya lanjut, nah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah restitusi dalam hal ini dikatakan sesuai dengan yang dikatakan oleh Gosen tahun 2004 bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi di dalam ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah ini bukan untuk menembus sebuah kesalahan, kemudian perbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, untuk melihat dalam diri, kemudian restitusi mencari kebutuhan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Itu adalah 9 ciri restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, ini di dalam menangani sebuah kasus dari anak-anak kita yang bermasalah. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa terapkan ini kepada anak-anak kita.
kita. Kalau kita misalkan bisa berpikir secara bersama-sama untuk menangani permasalahan, saya yakin lambat laun pendidikan kita akan jauh lebih maju dari sekarang, karena sistem pendidikan kita yang sekarang itu harus mengikuti teknologi. Jadi urat alam dan urat zaman. Urat alam itu adalah kemampuan dan karakteristik siswa yang di dalamnya adalah berbeda-beda, tidak bisa kita paksakan untuk sama. Kemudian alam itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau mereka menggunakan HP yang canggih, kita harus mau harus melihat teknologi juga. Tidak bisa kita masih HP-nya zaman dulu, WA aja nggak bisa, handphone kelarin aja zaman dulu. Dan sudah jelas ketinggalan, tidak bisa kita menangani permasalahan seperti itu. Nah, untuk ini ada menstabilkan identitas. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas anak itu ada beberapa pertanyaan. Membuat salah satu itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Tanyain hal-hal seperti ini kepada anak kita yang nanti misalkan bermasalah, misalkan terlambat datang, melanggar tata tertib dan lain sebagainya. Seperti itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi dan lain sebagainya. Jadi kemarin saya sudah rekaman juga terkait dengan segitiga restitusi ya. Mungkin teman-teman yang ikut CGP sudah melakukan juga. Jadi kalau Bu Iga udah tahu perubahan saya juga ya. Wih, besar sekali. Semoga kedepannya jauh lebih baik Bu Iga. Karena saya pernah tim sama Bu Iga di P5TK. Jadi sedikit tahu bagaimana karakter saya, walaupun masih sedikit ya tahu. Kalau Pak Kandek udah lama saya ajak di dalam satu tim. Ya apalagi Citra dari mahasiswa saya udah kenal. Nah ini yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Itu langkah segitiga restitusi ya, ada 3 langkah. Ini Bapak dan Ibu, hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah seperti ini. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Akhirnya kita melakukan memvalidasi tindakan yang mereka salah seperti itu. Jadi kemudian yang kedua, bisa kamu pasti tentu punya alasan dong kenapa bisa melakukan hal itu. Misalkan dia terlambat, tidak ujung-ujung gurunya itu menyatakan ngapain kamu terlambat dan lain sebagainya, dimaki-maki dan lain sebagainya. Itu adalah selama ini terus terang saya memang melakukan itu. Tetapi semenjak saya mengetahui teori ini, terus terang saya tidak suka membaca. Jadi itu lambat laun pasti akan berubah sesuai dengan apa yang ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan. Walaupun Bapak dan Ibu sekalian, kalau ini sebagai 4 orang dan CGP yang lainnya, saya berharap kepada Bapak dan Ibu dan saya sendiri akan mengimbaskan kepada yang lain. Lakukanlah hal ini. Lakukanlah hal ini supaya kita sebagai pendidik jauh lebih mulia di depan anak-anak, tidak kenal istilahnya sadis, serem dan lain sebagainya seperti julukan saya dulu ya. Tidak ditakuti tapi jitu. Tidak ditakuti dan dihormati ya. Kemudian yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan yang terakhir ini. Jadi kita tanya kenapa dia melakukan itu. Setelah terakhir kita kan memiliki keyakinan kelas, misalkan di dalam sebuah komunitas kelas itu harus ada keyakinan kelas. Bapak dan Ibu mungkin sudah jadi wali, silahkan dibentuk keyakinan kelasnya seperti apa, nilai besar apa yang bisa kita sepakati, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa dan lain sebagainya seperti itu. Jadi intinya di dalam penyampaian dalam menangani sebuah kasus atau permasalahan, Bapak dan Ibu bisa memakai segitiga restitusi. Mungkin barangkali di sini mungkin sudah ada yang melakukan rekaman kasus, sudah ada. Mungkin bisa ceritakan salah satu langkah yang Bapak Ibu lakukan, kemudian apa pelanggarannya biar teman-teman tahu yang lain. Siapa yang mau mencoba yang sudah melakukan rekaman? CGP-nya ini yang oke, Sukma, silakan Sukma ceritakan gimana. Jadi saya Mas berharap yang temannya lain. Jadi saya melakukan perekaman kasus, jadi siswanya izin ke toilet tapi ke kantin seperti itu. Akhirnya gurunya mengambil tas siswa tersebut. Jadi di situ saya ceritanya jadi guru dan ada siswa yang membolos ke kantin. Jadi saya bertanya, kamu kenapa melakukan ini?
Bu, saya kelaparan Bu tadi. Iya, Ibu mengerti. Kamu kelaparan Bu, sempat sarapan tadi di rumah. Kan kamu bisa menunggu, tidak bisa kan kamu menunggu saja istirahat. Jadi kita nggak bisa langsung, wah kamu itu loh ke kantin tadi. Malah aslinya mungkin seperti itu sifat saya, tapi kan saya sudah mulai berubah. Berarti kata ini banyak guru yang akan berubah ya. Pertama yang masih emosional ya. Saya tidak emosional, cuma ada kenyang aja. Itu benar Oke. Nah, kemudian ada satu kasus misalkan siswa ini terlambat datang, kemudian saya sudah jelaskan tadi segitiga restitusi. Saya ingin mempraktekkan sekarang ke Bapak Ibu apakah dipahami atau enggak terkait dengan segitiga restitusi yang penyelesaian masalah itu. Misalkan ada sebuah kasus dia misalkan si anak itu terlambat datang ke sekolah, kemudian tidak memasukkan baju. Artinya seperti yang tadi di video, tapi saya minta di dalam segitiga restitusi itu kan ada tiga penyelesaian. Salah satunya adalah Nah, sekarang fokus ke satu dulu. Menstabilkan identitas. Silakan Bapak Ibu buat pertanyaan kepada anak itu. Menstabilkan identitas dulu. Saya kasih kasus seperti ini. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu karena ada sesuatu terlambat dan tidak masuk bajunya. Dari terlambat itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau menstabilkan identitas ya. Iya. Pertanyaan apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, ini salah satu pengimasan yang saya lakukan. Sudah terimas apa enggak? Bisa apa enggak menangani kasus anak yang bermasalah itu? Tidak harus sama jawabannya dengan yang lain. Validasi tindakan yang salah ya. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan apa menstabilkan identitas? Validasi tindakan salah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Berarti menstabilkan identitasnya dulu. Ya, yang menstabilkan identitas dulu. Ini tujuannya adalah untuk membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tujuan menstabilkan identitas. Silakan buat pertanyaan. Saya berharap kepada teman-teman untuk mengimbaskan kepada teman-teman yang lain yang selain ada di sini supaya pendidikan khususnya di SMK Negeri 5 itu tidak ada istilah kesannya menangani kasus itu dengan cara yang marah-marah, terutama yang muda-muda ya seperti Adit, ya tidak sudah ya biar pendidikan maju. Kemudian saya berharap semuanya ini ikut CGP karena 11 sudah mulai open ya. Makanya soal juga ikut ya. Ikut Dia sudah keluarsa. Sudah masih bisa keluarsa. Semangat. CGP karena 11 sudah dibuka, Barbie bisa ikut. Udah ada undangan kan? Pasti ada mungkin. Belum ada undangan. Belum ada teman. Bukan istri aja udah ada undangan. Oh udah. Harus deh, maju deh. Tadi ini sudah belum ada undangan. Mengalah. Oke, sudah silakan ditempel ya depan. Silakan ditempel pada ibu biar bisa saya lihat.
Apa yang terjadi padamu negeri ya, apalagi padamu sampai kamu bisa terlambat. Oke, itu menstabilkan. Itu dari sini kok mati ya. Kemudian menanyakan siswa mengapa kamu terlambat. Logikanya sebisa ya skenario-nya. Oke. Setiap manusia pastinya memiliki kesalahan. Kenapa kamu terlambat hari ini, Nak? Semua rata-rata mengarah ke segitiga restitusi. Ada yang menanyakan dengan ada yang ini. Oke, nah di sini Bapak dan Ibu, saya berharap ini harapan sih boleh-boleh saja. Di sini kan sudah banyak, bahkan sudah ada lebih 10 penggerak ya, pasti sudah mengimbaskan kepada Bapak dan Ibu semua, memberikan yang terbaik kepada kita semua supaya siswa mendapatkan suatu kebahagiaan kemudian. Itu prinsipnya. Itu adalah dasar yang diinginkan sebenarnya dari setiap guru. Bahagia itu kan bisa sukses kan, bisa dalam yang lainnya. Intinya adalah bahagia. Kan itu Pak ada ya? Ya. Oke. Saya kira kemudian kita coba lanjut di slide berikutnya. Menanyakan keyakinan seperti saya katakan tadi ya, apa yang kamu rasakan, kemudian ketika kamu melakukan itu kamu menjadi orang yang seperti apa nilai yang kita percaya dalam kelas. Nah ini saya berharap mengacu ke Bapak dan Ibu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Tidak ada peraturan itu mereka itu intinya taat terhadap aturan karena ada aturan. Jadi kalau keyakinan sadar dirinya sendiri aja. Oh saya kalau berbuat seperti ini loh terjadi. Kalau saya tidak terlambat, saya dikenal baik dan lain sebagainya. Kalau ada aturan, oh saya karena aturan itu saya membuat. Mungkin Bapak dan Ibu datang ke sini 7.15 itu karena Pak Dek, tadi ke 7.15 itu karena apa? Aturan harus karena dasar diri sendiri. Ya Pak Dek ya, dasar diri sendiri. Jangan karena aturan 7.15, saya harus sampai 7.15 kira-kira selamat absen. Itu adalah sesuatu yang perlu kita ubah dalam diri sendiri. Jadi biar ada aturan yang akan mengikat kita. Nah ada pertanyaan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jawabannya apa? Ya. Pasti ya. Kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Belum. Masih dalam proses. Ibu Citra silakan bisa bercerita sedikit, saya ingin intermezzo. Apakah saat ini Bu Citra sedang menjadi orang yang sedang diinginkan? Saat ini masih berproses. Masih berproses mencapai 100%. Menuju lebih baik. Lebih baik tentunya. Pasti harapan kita menjadi saya memposisikan sebagai guru ya.
sudah 14 tahun lamanya saya menjadi guru di SMK ini, tentu banyak pengalaman, kemudian masalah yang saya gunakan sebagai pembelajaran untuk pasti lebih baik ke depannya. Jadi misalkan hidup itu perlu target. Kalau tidak ada target atau cita-cita yang kita gantungkan di plafon aja, jangan tinggi-tinggi. Jadi kalau sudah kita gapai, kita gantungkan lagi. Jadi ada sesuatu target yang mungkin belum tujuan yang belum saya capai. Yang pastinya hidup itu akan lebih semangat kalau ada tujuan. Terima kasih. Apa kamu bisa mengubah gaya perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Maksudnya ini ada sesuatu, misalkan temannya ada masalah dan lain sebagainya, berusaha untuk membantu, ada nggak keinginan? Tentunya pasti ada keinginan untuk membantu, walaupun misalkan teman itu sering membuat kita nggak nyaman, itu pasti ada. Saya selalu berusaha bersikap menjadi seorang pahlawan. Dan kebaikan itu tidak perlu kita ukur dengan apa yang dia balas, tapi tergantung dari karakter kita. Walaupun kita baik sama orang-orang itu jahat, jangan sampai kita mengikuti sikap itu. Istilahnya baik itu merupakan karakter. Jiwa sosial itu merupakan karakter, tidak dituntut oleh lingkungan, tapi memang bawaan saya dari orang tua. Tidak palsu. Oh tidak. Ini sahabat saya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu saya tanya semua, ada pertanyaan, kapan Bapak Ibu akan mulai? Sudah mulai, tapi mungkin tidak sadar. Karena ngerti. Saya sih berharap mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini untuk mengimbaskan apa yang kita lakukan kepada teman-teman yang lain. Saya yakin kalau misalkan ini terjadi ya, Bu Iga, terjadi semua seperti ini, Bu Iga, luar biasa. Luar biasa, semangat Nah itu ringkasan singkat terkait dengan apa yang kayaknya udah habis deh. Ini saya kutip dari Ki Hajar Dewantara juga ya. Pendidikan itu tempat permasalahan segala benih-benih budaya yang hidup dalam masyarakat kebanggaan dengan maksud agar segala unsur peradaban kebudayaan tadi tumbuh sebaik-baiknya dan dapat terus dan kita teruskan kepada anak-anak kita. Nah baik, itu terakhir dari statement dari Ki Hajar Dewantara. Saya berharap Bapak dan Ibu closing statement 3 orang refleksi akhir dari pembelajaran hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu semua bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan. Ya Pak Kadek, silakan Pak Kadek. Ya. Izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Kadek Artejaya dari SMK Negeri Pasar. Izin Bapak Made untuk memberikan refleksi terkait dengan apa yang Pak Made sudah sampaikan tadi terkait dengan restitusi segitiga dan posisi kontrol. Dan dari apa yang Bapak Made katakan itu saya di sini dapat banyak ilmu, dapat banyak pelajaran untuk bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru. Kalau sebagai seorang guru kita memposisikan diri pada saat kita namanya di segitiga restitusi, kalau ada siswa kita misalnya terlambat, alangkah baiknya kalau kita bisa memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Karena sebagai manajer itu adalah budaya positif yang bisa kita tularkan kepada siapapun. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam kita mengambil pembelajaran itu kita sebagai seorang guru harus menjadi tauladan yang paling tepat, yaitu kita memulai dari diri kita sendiri, bukan mulai dari orang lain, tapi bagaimana kita mampu menjadikan diri kita itu sebagai tauladan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Pak Made atas ininya waktunya saya kembali. Terima kasih. Mungkin 2 orang lagi saya minta untuk menyimpulkan apa yang tadi saya sampaikan. Silakan ya Pak Made. Ya saya sedikit Pak De dari banyaknya materi yang sudah disampaikan tadi. Mungkin saya menganggap sebagai seorang guru, bagaimana kita sebagai seorang guru itu agar selalu menjadi contoh di hadapan siswa, dalam artian kita benar melakukan hal yang kita sampaikan ke siswa itu sehingga tidak palsu gitu maksudnya. Cara istilah Bali ini kok cara babaan boleh. Amun lain ada, diri kita sendiri tidak ada. Itu yang sering saya lihat. Artinya kita benar-benar murni. Oke. Kalau saya
Artinya lebih baik saya dibenci karena menjadi diri sendiri daripada menjadi penjilat disenangi. Karena selama 7 tahun saya di sini, saya sendiri cukup disenangi sama siswa. Dalam artian walaupun ada kondisi kita menjadi teman, tapi dalam berteman itu ingat etika itu saja. Biar siswa itu tidak bablasan ya. Oke. Artinya simpel saja. Kita berbicara A kepada siswa, kita pun harus sudah melaksanakan A gitu. Oke. Luar biasa. Satu lagi deh, satu lagi. Ya, Bu Ma, silakan Bu Ma. Terima kasih pada Pak Made atas apa yang sudah dipaparkan. Kalau saya sendiri sudah 30 tahun menjadi guru, 22 tahun berada di sini. Jadi apa yang disampaikan yang mungkin bukan mungkin lagi sudah dan kita sudah terapkan itu sudah dilakukan, tetapi ini mengingatkan kembali. Nah, sekarang di sini dengan adanya CGP, meskipun dari segi usia sudah tidak memungkinkan karena sudah 55 tahun, jadi semangat buat teman-teman yang masih muda, dan kemudian apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bisa diterapkan seperti tadi disampaikan oleh Pak Pande. Dengan demikian apa yang sudah Pak Made tadi paparkan itu adalah luar biasa untuk kita sebagai seorang guru, bagaimana kita berproses kepada siswa yang kita didik, kita bina. Mari kita rangkul anak-anak itu supaya mereka benar-benar merasakan suatu kenyamanan ketika kita berada di antara mereka, mendidik mereka berada di kelas, bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru, apa yang harus kita lakukan. Seperti apa yang sudah dipaparkan itu it's okay semuanya, bagus sekali. Nah, yang di sini sebagai guru yang sudah senior dari segi usia, tetapi dari segi pengalaman mungkin jauh dari anak-anak muda sekarang yang dari segi pengetahuan, kemudian teknologi apapun itu. Jadi pengimbasan yang sudah disampaikan pada kami mungkin di sini ya, kemudian setia begitu adalah guru-guru yang sudah senior yang jangan ditinggalkan kalau ada hal-hal seperti ini. Dan kebetulan hari ini dia juga mengajar cuma 2 jam tadi, jam 3-4 sudah terisi dan diundang seperti ini. Saya terima kasih sekali dan isinya luar biasa, mantap, dan mohon diterapkan untuk kita semua di sini ya Bu Ma. Bapak Ibu, hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih yang bisa menemani saya kurang lebih 1 jam lebih di sini untuk berdiskusi. Semoga apa yang kita wujudkan, apa yang kita nanti akan terapkan kepada anak-anak terwujud semua sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Terima kasih juga Pak Raja. Saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Saya mau minta ini tadi. Iya, ini udah dapat kan ya, nggak apa-apa ya. Om Swastiastu. Selamat pagi, saya Cantika Purnama Dewi dari 10 AKKL. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat senang karena bisa diajak berdiskusi tentang bagaimana cara saya mengendalikan gigi di dalam kelas agar tidak mengulangi perbuatan saya tidur di kelas. Selain itu, saya juga bisa lebih mengendalikan diri saya dan bisa menghargai guru dan teman-teman saya yang di kelas. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Judul Alizar Arif dari kelas 10 Multimedia. Ingin menyampaikan bahwa saya senang untuk bisa berdiskusi tentang mengenai mengatur waktu dan telat datang ke sekolah. Selain itu juga, saya juga senang karena diskusi ini juga bisa membuat saya lebih baik dan tidak telat lagi dengan mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Om, Santi Santi Om.